Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang selalu Ibu rindukan. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski masih belajar dari rumah. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu khusus mengenai bilangan berpangkat bilangan rasional, atau kata lain dari bilangan rasional itu adalah bilangan pecahan, ya. Nah, karena pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bilangan berpangkat bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Misalnya kemarin kan kita membahasnya 2 pangkat 3 berapa, kemudian dan sebagainya sampai ke sifat-sifat. Nah, ini pangkatnya adalah bulat positif. Nah, sekarang kalau dia berpangkat bulat negatif, misal kemarin juga sudah kita bahas caranya, kalian sudah paham. Hari ini kita melanjutkan kembali, yaitu khusus mengenai bilangan berpangkat rasional. Bagaimana, Bu? Contohnya misalnya 2 pangkat 3/5. Nah, ini kan pangkatnya adalah pecahan atau rasional. Nah, bagaimanakah menyelesaikan ini? Nah, ini yang mau kan kita bahas di dalam ini, ya. Jadi jangan di skip ya video ini, simak ya, tonton sampai habis ya, untuk dapat kalian ya memahami lebih jauh ya, agar kalian dapat memahami lebih paham lagi ya. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya supaya kalian tetap tidak ketinggalan ya, tidak tertinggal apa yang Ibu posting, apa yang Ibu share di akun ini ya. Jadi jangan lupa ya, akun Rumah Belajar Matematika Bu Sriwati ya, Nah, jadi silahkan boleh di komen ya, di like ya setelah ditonton dulu ya. Oke, untuk materi ini ya kita akan membahas tuntas ya. Akan kita bahas ini. Artinya apa? Kalian harus lebih paham ya. Contoh, untuk pangkat pecahan ini, rasional ini ya, dari suatu bilangan sebetulnya bisa dirubah menjadi bentuk akar. Makanya ini nih ada nih ya, apa ini? Coba jika saya punya nih A pangkat M per N ya, ini nih ya, maka hasilnya adalah kita rubah ke bentuk akar ya. Jadi pangkat pecahan tadi kita rubah ke bentuk akar menjadi M-nya tadi di sini M. Nah, berarti di sini N-nya ya. Jadi M per N. Nah, ini ada syarat ya, bahwa A-nya itu bilangan bulat, bilangan real ya. A-nya itu adalah bilangan real, tapi tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. M dan N adalah bilangan bulat dan N-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Oke. Nah, contoh misal Ibu punya 2 pangkat 1/5 ya, berarti harus kita rubah menjadi berubah menjadi, kita ubah menjadi bentuk akar. Ini 2 ya, kita tulis sini 2, terus M-nya tadi adalah di sini kan, berarti M-nya adalah 1. Ini 1. Kemudian di sini berarti tadi 5. Jadi yang namanya 2 pangkat 1/5 itu boleh kita rubah bentuknya jadi bentuk akar. Ini di sininya 5, di sininya 2 ya. Nah, cara membacanya ini apa ya? Kita baca ini adalah akar dari 2 pangkat 1 ya. Akar dari 2 berpangkat 1 dari N ya, dari 5 ya, dari 5 ini tadi. Jadi akar ini tadi ya. Nah, oke. Akar daripada 2 pangkat 1, akar pangkat 5 dari 2. Itu aja sebenarnya, akar pangkat 5 dari 2. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Biasanya seperti ini ya. Ubahlah gitu ya. Ubahlah bentuk pangkat. Nah, bentuk pangkat berikut. Nah, ini nih. Pangkat berikut ke dalam bentuk akar ya.
ke dalam bentuk akar. Nah, ini nih ya. Nah, soal nomor 1 tadi kan sudah 2 pangkat 1/5, sekarang 2 pangkat 3/5. Nah, berarti kita ubah menjadi bentuk akarnya adalah sini 2 pangkat 3, berarti sininya 5. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah akar dari 8, karena 2 kali 2 kali 2 kan ya, 2 pangkat 3/5. Berarti di sini akar pangkat, nah akar pangkat 5 dari 8. Jadi nulisnya seperti ini, langsung 8, di sininya 5. Bisa dirubah dalam bentuk akar. Oke, coba kita lanjut lagi ke soal kedua. Misal saya punya 4 pangkat setengah misalnya ya. Berarti ini artinya apa? Akar pangkat 4 di sini 1, di sininya 2. Berarti ini artinya apa? Kita tulis di sini ya. Ini artinya apa? Akar 4 itu pangkat 1. Berarti dia kan akar 4. Nah, 2 kan nggak perlu ditulis ya, karena akar pangkat itu ketetapannya adalah di sini akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 kecuali lebih dari 2 baru ditulis ya. Di sini akar 4. Nah, karena cuma disuruh merubah dalam bentuk akar seperti ini. Walaupun kita tahu hasil dari ini adalah 2, tapi perintah soal adalah menyuruh ke bentuk akar ini tadi. Oke. Ini soal nomor 1, nomor 2. Coba saya masih kasih soal yang lain ya. Misal saya kasih nih nomor 3 ya. Nomor 3. Kayak punya 16 pangkat 3/5. Ayo dong dirubah ke bentuk akar. Sini 16, sini ya 3. Berarti ini nih tadi ya. Akar dari 16 berpangkat 3 dari 5. Oke. Coba kalau misalnya seperti ini. Saya tulis lagi, misal soal nomor 4 ya, kita banyak-banyak aja nih contohnya ya. Nomor 4 saya punyanya 16 pangkat setengah kayak tadi ya. Kalau 4 pangkat setengah artinya apa? Ini 16, ini 1, 2. Nah, di sini 2 itu kan kalau bentuk akar kan nggak perlu dituliskan di sini kalau akar ya. Berarti di sini hasilnya langsung akar 16. Akar 16 kalian udah tahu hasilnya adalah 4 bilang bulat ya, karena perintah soalnya tadi bentuk akar ya seperti ini ya. Oke, ini ada beberapa soal tadi ya, sudah ada 5 contoh soal. Sekarang kebalikannya ya, kita merubah kebalikannya tadi. Sekarang ini kita ubahlah, kalau tadi pangkatnya pecahan, sekarang bentuk akar. Ubahlah bentuk akar ke dalam bentuk pecahan, ke dalam bentuk pangkat pecahan ya, atau rasional. Nah, katakanlah seperti ini ya. Coba nomor 1, ubahlah bentuk akar, ini bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan atau rasional. Akar 8 misalnya. Oke, akar 8 itu kita rubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, boleh dong. Kita cari berapa bilangan pokok sederhananya dari 8 itu yang bisa kita, ini kan coba 8 itu kan boleh 2 berapa kali berapa ya. Nah, artinya 2 ini faktornya ya, faktor dari 8-nya 2 kali 2 kali 2, berarti di sini 2 pangkat 3. Oke, di sini berarti dia adalah 2. Nah, berarti di sini boleh kita tulis seperti ini, 2 pangkat 3/2. Walaupun di sini tidak perlu ditulis 2, orang udah tahu bahwa di sini adalah 3/2 ya. Oke, jadi kata lain dari akar 8 itu kalau mau dirubah ke dalam pangkat pecahan, nah barangkali bertanya, ini untuk apa sih Bu? Nah, nanti kalian tahu ya dalam penjelasan video berikutnya ya. Ada operasinya nanti dan kegunaannya dalam penerapan di soal-soal yang lain ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Akar nih misalnya 16, di sininya 3. Gimana ini merubah ini? 16 itu adalah, boleh kita rubah faktornya dari 16 itu adalah 2
4 pangkat 2 boleh, 2 pangkat 4 juga boleh ya. Nah, Ibu pakai yang 2 pangkat 3. Karena kenapa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali adalah 16. Berarti boleh kita rubah menjadi 2, kita rubah menjadi bentuk pangkat ya, 2 pecahan 4/3. Bisa diikuti ya. Boleh diulang-ulang ya. Jangan lupa setelah menonton ini nanti kalian kerjakan tugas PDR-nya ya. Jangan lupa di subscribe ya supaya tidak ketinggalan ya informasi atau apa aja yang Ibu share di sini untuk daringnya ya, untuk daringnya. Lanjut, saya punya kembali. Kita disuruh merubah ini. Misal akar dari 256 misalnya ya. 256. Di sininya misalnya 4 ya. Berarti di sini kalau 256 kalian sudah hafal, dia adalah 2 pangkat adalah 8. Di sini tadi 4. Berarti dia kita rubah menjadi 2 pangkat 8/4. Loh, ini kok hasilnya bilangan bulat? Ya nggak jadi masalah. Berarti dia 2 pangkat 48 bagi 4 berarti 2. Nah, ya. Jadi bisa diikuti ya. Tadi merubah bentuk akar, merubah bentuk pecahan ke akar. Sekarang yang ini tadi adalah bentuk akar ke pecahan. Oke, silahkan diulang-ulang kembali. Masih banyak contoh soal yang lain. Kita lanjut, masih ini kita lanjut ke sifat-sifatnya ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, coba. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat rasional ya, atau berpangkat pecahan. Sifatnya sama dengan sifat dari operasi bilangan berpangkat yang sebelumnya ya, yaitu sama dengan sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Masih ingat sifat-sifatnya ini berpangkat rasional ya. Coba Ibu ingatkan kembali apa aja sifat-sifatnya itu. Misal kemarin A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan, M ditambah dengan N. Apalagi A pangkat M dibagi A pangkat N, maka A M dikurang N. Oke. Ada lagi A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka AM dikali N. Nah, dan seterusnya, masih banyak sifat-sifatnya. Itu akan berlaku untuk bilangan berpangkat rasional. Oke. Misalnya saya punya sifat yang pertama ini tadi. Contoh, tentukan hasil operasi. Pertanyaannya ini, tentukan hasil operasi berikut. Misalnya 2 ya. Oke, saya tulis dulu ya. 2 pangkat 3/2 ya, dikali dengan 2 5/3. Berarti di sini jawabannya adalah 2 3/2 ditambah dengan 5/3. Kenapa ditambah? Langkah pertama kalian itu adalah lihat dulu bilangan pokoknya sama tidak. Nah, ini kan bilangan pokoknya sesuai sifat tadi kan, berlaku sifat A kali A pangkat M, pangkatnya yang berbeda. Berarti tinggal menjumlahkan 3/2 dengan 5/3. Oke, jadi sama dengan berapakah ini? 3/2 kan? Ditambah ini otomatis kalian harus menyamakan penyebut. Kalau sudah kelas 9 udah pasti nih ya. Bagi yang lupa, ayo kita ulang-ulang aja terus ya. Ini coba kita jelaskan. 3/2 ditambah dengan 5/3. Nah, ini nih ya. Ibu ngulang lagi nih. Bagi yang sudah pasti udah. Penyebutnya berapa nih? Kalikan aja. Ini trik cepatnya sudah ya. Kalau yang waktu SD kamu pakai KPK. Ini langsung 2 pangkat 3. Nah, 2 kali 3 6. Otomatis berapakah di sini? Jadi kita kali silang aja. 3 kali 3 berarti 9. 5 kali 2 berarti 10. Bisa diikuti? Ini menyamakan penyebutnya seperti ini. Jadi 9 tambah 10 adalah 19. 19/6. Nah, ini nih. Saya ulangi ya, nyamakan ini tadi.
Karena penyebutnya ini 2, ini 3 kan nggak sama. Jadi kalikan aja 2 kali 3. Otomatis yang di bawah tadi kali 3, di atas juga kali 3, kan gitu ya. Di sini tadi kali 2 supaya 6, di sini juga kali 2. Atau saya pakai teknik kali silang gitu ya. 3 kali 3 atau ini, jangan keliru loh ya. Yuk. Kita lanjut, hasilnya tadi 19 per 6. Di sini 19 per 6. Bu, apakah ini disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran? Nggak perlu ya. Nah, sampai di sini udah bisa hasilnya. Bisa diikuti, ini masih sifat yang pertama ya. Coba saya bikin soal lain. Misal nomor 2. Saya punya misalnya 3 pangkat. Ya. Misal nomor 2 ya. 5 pangkat 4 per 3 ya misalnya ya. 4 ke sini ya, sini. 5 pangkat 4 per 3 dikali 5 3 per 5 misalnya ya, 3 per 5. Nah, ini gimana menyelesaikannya? Sama kayak tadi, 5 pangkatnya ditambah ya. Coba ini ke bawah aja ya. 5 4 per 3 ditambah dengan 3 per 5. Nah, otomatis kalian harus menyelesaikan 4 per 3 ditambah 3 per 5. Nah, intinya kan kalian sudah tahu berapakah di sini. Nah, ini aja yang kalian cari. Ini tadi proses mencarinya. Yo, samakan penyebut pakai berapa? 3 kali 5, ini kali 15 kayak tadi ya. Ini kan kali 5, di sini kali 3 supaya dapat 15. Otomatis di sini juga harusnya kali 3. Harusnya kali 5 karena kali 5. Kali silang aja. Ini 4 kali 5 20. Terus 3 kali 3 karena di sini tadi kali 3 atau kali silang. Ya, oke. Berarti jawabannya adalah berapakah jawabannya? 29 per 5, 15. Jadi jawabannya di sini titik-titik tadi 29 per 15 ya, 29 per 15. Oke, ini jawabannya. Nah, bolehkah misalnya pangkatnya ada negatif? Boleh dong ya, soal juga berbagai macamnya. Misal ini saya nomor ini 3 pangkat min 2 per 7 misalnya ya, dikali 3 pangkat 5 per 2 misalnya. Oke, bagaimana kan menyelesaikan ini? Sama kayak tadi, min 2 per 7 berarti kita tambahkan dengan 5 per 2 ya dong. Kita selesaikan ini ya. Berapakah pangkatnya ini? Ya, kita selesaikan di sini ya. Min 2 per 7 ditambah dengan 5 per 2. Penyebutnya berapa? Pakai 14. Yuk cepat, 14. Berapakah di sini? Di sini. Oke. Ini kan 2 kali 2. Kali silang aja atau 7 kali 2 tadi kan 14. Berarti otomatis di atas juga kali 2. Berarti kali silang langsung ya. Jawabannya tadi adalah saya ulangi ya. Maaf. Ini saya ulangi 3 pangkat min, saya ulangi 3, ini soal nomor 3 ya, 3 pangkat min berapa tadi? 2 per 7 ditambah dengan ulangi ya, kita ganti soalnya aja, 2 per 7 dengan 3 per 2 lah ya. Oke, berarti ini sama dengan 3 min ya, kita ulangi ya, terus konsentrasi ya. Ini kali 3 pangkat 3 per 2 misalnya. Nah, ini nih min 2 per 7 ditambah dengan 3 per 2. Oke. Bagaimana menyelesaikannya ini tadi? 3 berapakah di sini? Yuk, kita selesaikan. Min 2 per 7
ditambah dengan 3/2. Nah, ini 3/2. Kita pakai penyebut berapa ini tadi? 14. Berarti ini kan kali 2. Berarti di sini 4 kali silang aja. Ditambah dengan 21. Ini kan minus. Min 4 tambah 21 berarti dia adalah minus 17/14. Oke, ini jawabannya ya. Soalnya tadi kita ganti dengan yang ini. Oke, lanjut. Kita masih banyak punya soal ya. Kita boleh lanjutkan. Misalnya saya punyanya sifat yang ke berapa, misalnya pembagian ya. Ini soal nomor 4, katakanlah saya punya seperti ini, 3 pangkat 3/2. Nah, ini nih. Kita bagi dengan 3 pangkat 3/5. Nah, atau jangan 3 lagi, misalnya di sini kita ganti nih ya dengan 7 misalnya. Di sini 7. Ini kita bagi nih artinya. Kalau pembagian masih ingat, A pangkat M kita bagi dengan AM, berarti dia AM dikurang M. Berarti di sini 7 3/2 kita kurangkan dengan 3/5. Oke. Ini pangkat ya. Ini bilangan pokoknya 7. Oke. Kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan soal ini? Seperti biasa, tadi ya. Kita samakan penyebut dulu. Yuk, ulangi lagi 3/2 ini ketemu terus nih pecahan yang berbeda penyebut. Yang belum pasti ayo. Ini penyebutnya berapa, Nak? Ayo. Ini penyebutnya kita pakai ini, saya kotak-kotak ini. Pakai 10 kan? Karena 2 kali 5. Terus kali silang aja. 3 kali 5 15. Pakai trik ya. 3 kali 2 adalah 6. Mudah-mudahan bisa. Ini dikurang. Maaf. Ini dikurang ya. Kurang 6. 15 kurang 6. Nah, berarti jawabannya adalah 9/10 ya. Karena ini tadi dikurangkan 3/2 adalah 15/10, 3/5 adalah 6/10. Oke, sama dengan 7/9/10 ya, 7 pangkat. Oke, bisa diikuti. Ini masih soal nomor 4. Saya punya lagi misalnya soal nomor 5. Oke, mudah-mudahan soalnya ini saya ulangi ya. Saya punya 5 pangkat, ulangi. Ini soal nomor 5. 5 pangkat berapa nih maunya? 6/5 misalnya di sini ya. Nah, ini menggunakan sifat nih. Sifat bilangan berpangkat positif dan negatif kemarin sama nih. Ini artinya apa? Ini kita kalikan ya. Berarti di sini adalah 6/5 kita kalikan dengan 2/3. Berarti jawabannya adalah 5 pangkat 6 kali 2 12. Terus 5 kali 3 adalah 15. Jadi jawabannya seperti ini. 5 pangkat 12/15. Oke. Saya ulangi ya. Ini 12/15. Oke. Selanjutnya kita punya soal nomor 6 misalnya ya. Yuk, masih kita lanjutkan. Kita punya perkalian ya. Bilangannya misalnya tadi kan perkalian, pembagian, kemudian pembagian. Misalnya dia adalah pecahan biasa, penjumlahan aja, misalnya penjumlahan 8 2/3. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini, Bu? Misalnya 32 3/5 ya. Nah, ini penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti kita harus menjabarkan satu-satu nih, tidak boleh pakai sifat tadi. Sifat tadi kan untuk perkalian. Berarti kita jabarkan aja nih. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, ini kita sederhanakan seperti ini. Terus
32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti dipangkatkan dengan 3 per 5. Berarti di sini 2 pangkat 6 bagi 3 nih. Karena 3 kali 2 6 per 3. Yo, ada yang tidak bisa mengalihkan ini. 3 dikali dengan 2 per 3. Nah, 3 itu kan namanya 3 per 1 nak ya. Berarti di sini 3 kali 2 6 bagi 3 berarti ini tadi 6 per 3. Oke. Masih kita lanjutkan. Ini 2 pangkat 5 berarti 5 kali 3 15 per 5. Jadi 5 kali 3 per 5. Pembilang kali pembilang berarti 15. Jangan dikali silang ya. Jangan keliru, ada aja yang seperti itu. Nah, ini kan 5 per 1. Pokoknya kalau 5 bilang bulat sini bikin jadi pecahan 5 per 1. 5 kali 3 15, 1 kali 5 5, berarti 15 per 5. Maka jawaban di sini 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Nah, kalian udah tahu 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 8 ya. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 8 adalah 12. Nah, ini jawaban akhirnya ya. Kalau disuruh menentukan hasil operasi ini. Saya ulangi. 8 2 per 3 ditambah ini. Lihat tanda operasinya nih apa? Ini bukannya ditambah ininya, Bu. Apa? 2 per 3 ditambah dengan seperti ini. Itu untuk perkalian. Ini kan operasinya penjumlahan dengan pengurangan. Itu berbeda dengan perkalian ya. Jadi 2 pangkat 3 tadi kita sederhanakan. Di sini tetap 2 pangkat 5 dari 32. Masih ingat 2 kali 2 kali 2 berarti dia sama dengan 35. 2 pangkat 5 adalah 32 ya. Masih ingat kemarin sudah tahu ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 4 8 16 32. Nah, ini nih 5 kali 3 berarti 15 bagi 5 berarti dia 3. 6 bagi 3 2 berarti dia, kalau seperti ini maaf ini tadi kita koreksi ya, kita ulangi. Kenapa pangkat aja kita tuliskan, saya koreksi ya. Ini tadi lupa 2 ya, jangan lupa ya, ini enggak konsentrasi ya. 2 pangkat 2 itu adalah, oh ya sudah ya tadi ya, berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 2 pangkat 3 adalah 8, betul ya. Hasilnya adalah 12. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti. Masih ada video berikutnya ini ya. Kalian akan bisa menyelesaikan soal-soal berikutnya. Coba, ini ada mesin nih ya. Misalnya ibu punya tadi nomor 5, nomor 6 ya. Nih, 25 pangkat 3 per 4, bagaimana menyelesaikannya? Yuk, kalau menyelesaikan seperti ini tadi kan sudah ada ya. Kalau 25 pangkat seperti ini, kalian bisa memangkatkan ini dulu. 5 pangkat 2. Nah, 25 kan 5 pangkat 2, kemudian 3 per 4. Nah, 5 pangkat 2 dikali 3 per 4 hasilnya udah berapa? Nah, ini kan gini ya. Berarti 2 kali 3 berarti 6. 6 bagi 4. Nah, 2 kali 3 6 per 4. 6 per 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 3 per 2. Masih ingat cara menyederhanakan ini? Atas dan bawah dibagi bilangan yang sama. Kalau bagi 3 ini bisa, tapi di bawahnya pecah. Berarti di sini bagi 2 aja. 3 per 2. Nah, jadi pangkatnya seperti ini. Bisa diikuti ya. Coba saya hapus kembali. Saya punya lagi misalnya soal nomor 7. 8 pangkat 2 per 3. Berarti di sini adalah 2 pangkat 3 pangkatkan dengan 2 per 3. Dari mana 2 pangkat 3? Adalah dari 8 ya. Berarti sesuai dengan rumus tadi bahwa A pangkat M dipangkatkan dengan N berarti A M kali N. Nah, ini 3 kali 2 per 3 berarti 3 kali 2 6 per 3.
Ini pangkatnya ya. Ini 6/3. Nah, ini pangkatnya. Berarti jawabannya adalah 6/3 adalah 2. Nah, susah sekali nulis 3-nya ini ya. 3. Nah, 3. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Oke. Bisa diikuti, saya ulangi lagi, coba soal nomor 8. Misal, Ibu punyanya 27 pangkat 1/3 misalnya. 27 kan berarti dia 3 pangkat 3. Berarti di sini 3 pangkat 3. Susah sekali pangkat 3. Berarti di sini 1/3. Nah, 3 kali 1 3, berarti sini 3 pangkat 3/3. Yang namanya 3 bagi 3 berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berarti dia 3. Nah, seperti ini ya. Coba ini silahkan diulang-ulang ya. Jangan lupa di subscribe setelah ditonton sampai habis ini, karena kalian akan menyelesaikan PR kalian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.